Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah itu ada sebuah video judul itu Tetangga Bahas Persatuan Wawasan Nusantara Indonesia Jadi Contoh. Oh, jadi ini yang membahas tuh negara jiran Malaysia nih. Bahasnya Persatuan Wawasan Nusantara. Dan Indonesia ini dijadikan contoh kayak gitu katanya sih. Aku belum juga lihat videonya kayak gimana, jadi kita langsung bisa lihat bareng-bareng gitu. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia. Oke, video originalnya teman-teman silahkan langsung mampir di Atanua Media atau boleh klik link yang ada di deskripsi video aku. Channel ini semoga semuanya selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, kehidupan berbangsa dan bernegara acap kali menjadi topik pembahasan yang penting. Tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Oke. Hal ini terlihat sepele namun ketika tidak terbina dengan baik, maka ia bisa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Betul. Dan mengganggu semua aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Yap. Di Indonesia yang terdiri dari 1000 lebih suku dan etnis, berbagai agama dan ratusan bahasa daerah, dibalut dalam satu nilai kebangsaan yang sama yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan bersendikan Pancasila. Yap. Meskipun ada riak-riak kecil, namun dapat teratasi sembari terus membina persatuan dan kesatuan. Namun demikian, negara tetangga kita Malaysia dalam beberapa pembahasan di forum-forum ilmiah kadang menyinggung Indonesia terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu contohnya. Adakah Malaysia ni benar-benar merdeka? Bagi saya, Malaysia belum lagi capai merdeka. Awak pula? Aku rasa macam masih belum merdeka sepenuhnya. Itu yang mengomentari itu masyarakat Malaysia sendiri ya teman-teman. Jangan salah paham ya. Yang menyebabkan Malaysia ni benar-benar belum merdeka. Okey, pada pandangan aku lah kan. Ya, pegang baik dulu. Okey, secara peribadi pada pandangan aku lah kan. Lepas tengok video tadi aku perasan yang benda yang paling jelas yang menyebabkan pada pandangan aku Malaysia ni belum benar-benar merdeka adalah dari sudut pendidikan perkauman lah. Oh, pendidikan. Kita hari ni pun kita boleh tengok isu perkauman ni sangat jelas. Perkauman. Iaitu Kaum. kita tengok bahawa kita ada banyak sistem pendidikan. Ada sistem pendidikan sekolah Melayu, ada sekolah vernacular Cina India Iya, kan? yang bahkan kita warisi Di Malaysia, dari zaman kan? sebelum merdeka lagi. Daripada zaman dasar Dari pecah perintah sekolahnya kan. tuh udah ini pendidikannya. Jadi benda ni pada pandangan aku menyebabkan negara kita ni tak bersatu padu, khususnya dari sudut perkauman lah. Kita tengok isu bahasa dalam pendidikan pun sering dimainkan oleh tokoh-tokoh politik. Contohnya peperiksaan pun kita tengok ada yang nak masukkan, dia nak perkenalkan silibus baru lah apalah. Jadi benda ni menyebabkan satu kemelut yang sangat, orang kata, mengganggu lah isu kemerdekaan dalam negara kita ni. Okey, nombor 2 pula pada pandangan aku lah. Boleh aku tambah tak? Boleh. Boleh. Dari sudut politik perkauman ni memang sangat serius. politik. Kita tengok dari dulu selepas merdeka sampai sekarang, politik perkauman ni tak pernah habis. Kita tengok parti-parti politik banyak yang berlandaskan kaum saja. Contohnya politik-politiknya banyak guna bahasa-bahasa provokasi, sentimen Melayu Cina, India. Sebab tu yang berlakunya pergaduhan dekat mana ni? Loyal. Loyal. Dekat situ. Dekat situ kita tengok bahawa isu politik ni mempengaruhi lah macam mana keharmonian dan juga keamanan kita. Jadi pada pandangan aku, negara kita ni tak betul-betul mencapai standard sebuah negara merdeka sebab adanya isu perkauman. Tak macam bangsa-bangsa lain. Contohnya dekat negara kita Malaysia, kita kenali kita berlandaskan kaum Melayu, Cina, India. Kita tak panggil kita sebagai satu bangsa Malaysia. Tapi benda ni menyebabkan kita berpecah belah dan tak ada keseragaman lah. Jadi sebab tu bagi aku rasa secara umum memang Malaysia ni belum benar-benar mencapai kemerdekaan yang rasmi lah. Oke. Juga saya telah Itu pendapatnya ya. Perjalanan untuk penyatu paduan. Dia yang merasakan tinggal di Malaysia gitu ya. Sebelum merdeka lagi. Namun ada juga yang menyatakan ianya masih belum berbekas. Namun kalau kita perhatikan juga dengan perlembagaan persekutuan juga yang adalah termasuk sekalanya. Kenapa ia masih belum berbekas di dalam hati jiwa sanubari 30 juta rakyat Malaysia. Yang penting saya guna istilah tak ada penghayatan. Perpaduan kesatuan negara bangsa atau mewujudkan negara bangsa Malaysia ini berteraskan kepada perlembagaan dan negara. Tapi sejauh manakah rakyat kita berbuat demikian?
Sebab itu saya rasa dalam hal ini penghayatan kita kepada negara dan untuk membina satu jati diri, kekuatan jati diri kebangsaan amat kurang. Bila ada jati diri kebangsaan, maka rasa cinta pada negara, patriotik, saya rasa ini pun kurang. Jadi adalah menjadi cabaran kepada kita, kerajaan sekarang, supaya dapat memikirkan satu gagasan jati diri kebangsaan ini dan juga patriotik pada negara ini, gabungan ini sebagai gagasan yang penting untuk kita realisasikan dan untuk kita mantapkan lagi perpaduan kita, konsep bangsa. Jadi mungkin kayaknya di Malaysia itu kayak etnis China, India itu kurang berbaur kali ya, karena mungkin dari awal pendidikannya emang udah kayak berbeda gitu ya. Ada ya sekolah Tamil, ada yang Cina juga gitu ya. Dalam geobudaya bangsa tu ialah rais, hanya bangsa Melayu. Tapi ini kan tergantung dengan pemerintahannya juga sih menurut aku. Dengan bangsa Malaysia. Sebenarnya fenomena Kerajaan. yang konteks moden sekarang dikaitkan dengan negara, bangsa Indonesia, bangsa Thai. Tapi serah pada kita lah untuk kita nak meletakkan. Jadi yang penting bila kita mengkaji meletakkan suatu fungsi bangsa, kita kena lihat dari segi sejarah dia dulu. Sejarah betul. Ini kita ingat bangsa Indonesia itu banyak suku, tapi kalau kita di Malaysia, konteks Malaysia, bangsa Melayu, ada suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Minangkabau. Itu dilakukan yang atas sekali Melayu. Itu Malaysia punya pengiktirafan. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia, dia tak ada suku-suku, dia tak berapa kisah, dia bangsa Indonesia. Jadi di Malaysia, bangsa Malaysia bukan saja Melayu, dikaitkan dengan berbilang bangsa. Itu. Karena itu, kita tidak perlu memaksa orang masuk Melayu. Ya betul, itu nggak bisa dipaksa. Kita perlu memaksa. Ya, siapa-siapa menukar jati dirinya. Jadi orang Cina boleh meneruskan gaya hidup dan budaya kecinaannya, orang India boleh meneruskan gaya hidup dan budaya Indiaan. Begitu juga Melayu, tapi kita semua disatukan oleh bingkai kesatuan yang berupa shared values and commitment. Dan ini dilakukan oleh negara-negara lain, tadi disebut oleh Profesor Darudin tentang Indonesia. Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah shared values and commitment yang menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia yang mereka ungkapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ia pandangan ini dengan memberi contoh Indonesia dengan wawasan kebangsaannya sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita masih boleh terus terokai, ya, terus terokai the shared values and commitment ini. And commitment. Jadi saudara sekalian, itu yang kita maksudkan dengan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan untuk menjayakan impian bangsa Malaysia. Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Jati diri secara ras, golongan, agama, dan kebudayaan boleh berbeda, namun dalam jati diri berbangsa dan bernegara hanya satu sesuai Sumpah Pemuda, satu tumpah darah yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi bukan berarti bahasa-bahasa yang lain dilarang. Silakan mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, namun dalam berkomunikasi antar sesama rakyat Indonesia yang berbeda suku, bahasa Indonesia menjadi bahasa kenegaraan dan bahasa persatuan. Nah teman-teman, jadi itu video yang dibahas itu tentang persatuan. Jadi wawasan Nusantara Indonesia jadi contoh bagi negara tetangga teman-teman. Wah, ini luar biasa ya. Tapi setuju sih,
Indonesia itu juga punya banyak banget ras, banyak banget suku, tapi bisa bersatu ya karena Bhinneka Tunggal Ika. Emang dasarnya udah jelas gitu ya. Ada bahasa pemersatu juga, yaitu bahasa Indonesia itu sudah tertuang di Sumpah Pemuda ya. Jadi dasarnya udah kokoh banget. Kalau di Malaysia kan mereka ada yang besar itu ada 3 etnis, yaitu ada Melayu, ada Chinese, dan juga ada India. Jadi dari pendidikannya aja aku lihat sih mereka tuh pendidikannya itu kayak beda-beda. Kalau kita ke Indonesia, dari kita ke sekolah dasar sampai ke tinggi pasti yang digunakan yang wajib itu bahasa Indonesia kan pelajarannya. Tapi kalau di sana ada sekolah China, ada yang India juga, Tamil gitu ya. Jadi mungkin karena itu juga ya pengaruhnya, jadi kayak mereka itu nggak jadi yang sepenuhnya berbaur gitu. Jadi kayak China ya China, India ya China, Melayu ya Melayu. Jadi ada paling tidaknya ada ya sedikit yang seperti itu di sana guys. Jadi kayak etnisnya nggak terlalu menyatu gitu mereka ya. Kita emang banyak juga, sukunya super banyak juga. Tapi kalau udah kayak komunikasi dan diutamakan adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa itu sangat penting juga menurut aku ya. Oke teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.